Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 406/406. Vessel roh biru berubah menjadi sinar cahaya dan terbang kembali ke dalam tubuh Fei Yun. Hanya ada Fei Yun yang berdiri di sana sekarang merangkul Hong Yan. Hujan terus berlanjut tanpa ada tanda pelonggaran. Tiba-tiba, dia merasakan kehangatan tiba-tiba sambil berdiri di sana dengan linglung. Itu membangunkannya dari rasa sakit. Oh, ini adalah kekuatan tulang Phoenix. Dia menatap dada Nangong Hong Yan dengan hati-hati. Sebuah cahaya merah tua perlahan-lahan melompat seperti api yang berkembang. Suara lemah dan lambat terdengar jelas di telinganya. Ini adalah suara detak jantung. Darah dinginnya mulai mengalir sekali lagi dengan kenaikan suhu. Kehidupan ditambahkan ke mayat ini. Nyala api melompat lebih cepat dan menjadi semakin terang, seperti bintang yang terukir di dalam hatinya. Fei Yun yang bersemangat bergumam pada dirinya sendiri, dia belum benar-benar mati, tulang Phoenix memberinya jalan menuju kehidupan. Tulang itu pastilah tulang jantung dari Phoenix. Petik 2. Hati semua makhluk terbuat dari daging tetapi jantung Phoenix adalah sepotong tulang, semerah kristal dan seindah api. Itu mirip dengan basis dewa kultivator. Itu adalah tulang, Phoenix, pertama yang diolah oleh jenis makhluk ini dan yang paling primitif. Yang disebut kelahiran kembali Phoenix adalah hati yang kembali hidup. Api akan membakar segalanya menjadi abu dan dari abu, tulang itu akan mengembun lagi untuk kehidupan yang lain. Selama proses kelahiran kembali ini berhasil, tulang jantung akan menjadi lebih keras dan sama dengan kehidupan Phoenix. Tulang Phoenix biasa tidak bisa membangkitkan kekuatan hidup seorang kultivator manusia tetapi seorang tulang bisa. Meskipun darahnya mengalir lagi dengan kekuatan hidupnya yang kembali, dia masih terlihat seperti orang yang tertidur. Hanya kekuatan kelahiran kembali, tidak ada energi yang diperlukan untuk proses itu. Paling lama 2 jam dan hidupnya akan hilang lagi untuk kematian yang sebenarnya. Sebuah suara tua bergema di sebelahnya dengan suara langkah kaki. Seorang lelaki tua perlahan keluar dari hujan yang berkabut. Feng Mo berjalan melewati lumpur dan rumput basah dari kegelapan dengan Wan Xiangchen tepat di belakangnya. Dia membawa payung demi dia, aroma harumnya sangat hadir. Tetesan hujan jatuh dari payung dan terhubung bersama seperti seuntai mutiara. Fei Yun berbalik ke arah Feng Mo. Dia secara alami memahami ini juga. Energi yang dibutuhkan untuk kelahiran kembali adalah milik alam nirvana, tingkat makhluk tercerahkan. Agar Hong Yan dapat hidup kembali, seorang makhluk tercerahkan perlu mengambil tindakan tetapi berapa banyak yang ada di seluruh dinasti. Plus, bagaimana dia akan menemukan satu hanya dalam 2 jam. Hanya Feng Mo yang tersedia. Fei Yun menatap mata Hong Yan yang tertutup rapat dan menundukkan kepalanya untuk mencium alisnya. Kamu tidak bisa mati, aku akan membayar berapapun harganya. Petik 1. Xiangchen menatap Fei Yun yang berdiri di tengah hujan dengan rambutnya yang berantakan dan wanita dalam pelukannya. Dia merasakan rasa iri yang aneh. Feng Mo menghela nafas dan berkata, anak-anak kecil terkadang menjadi tidak taat dan mengkhianati. Begitu mereka bermain cukup di luar dan menjadi terluka dan terperangkap, mereka akan menemukan bahwa rumah adalah tempat terpanas. Anak, pulanglah. Petik 2. Fei Yun mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Ini adalah pria yang memulai semua ini dan sekarang, dia ingin bermain sebagai pria yang baik. Mengajukan sekarang atau menunggu kematian. Jika orang yang sekarat itu Fei Yun, dia tidak akan pernah menyerah. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Orang yang lemah seringkali tidak memiliki pilihan. Ia harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat untuk menjadi seseorang yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Setengah bulan kemudian, ketika seorang wanita melepas pakaiannya untuk seorang pria, pria itu perlu membantunya mengenakannya lagi. Fei Yun mengembalikan pakaian Crimson Phoenix dan jubah gaib ke Nangong Honyan. Dia mengirimnya pergi dari surga surgawi. Dia hanya berbalik dan memberinya senyum, yang sudah cukup untuk membuat bunga mekar. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa, matanya mengungkapkan segalanya. Feng Mo melintas di belakang Fei Yun tiba-tiba. Dia memandang wanita yang pergi sekarang dan berkata, keberadaannya di sini hanya akan memperlambat Anda. Ini lebih baik untuk kalian berdua. Petik 2. Feng Mo tidak mengizinkan Hong Yan tetap jadi dia harus pergi. Dia adalah penguasa saat ini dari 6 kabupaten dan tempat ini sekarang. Keinginannya adalah dekrit yang tidak perlu dipertanyakan lagi.
Leluhur, kamu benar. Fei Yun berhenti memandang cakrawala. Feng Mo mengangguk setuju, sebagai penerus Feng, kamu terlalu lemah. Banyak di antara generasi muda masih bisa mengalahkan Anda. Xiang Chen, bawa dia ke roh bawah tanah agar dia bisa berlatih. Saya meninggalkannya untuk Anda dan memenuhi semua tuntutannya. Jika Anda tidak merawatnya dengan baik, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengantin Feng. Petik 2. Xiang Chen mengangguk dan membawa Fei Yun menuju pintu masuk ke pembuluh darah bawah tanah. Feng Mo berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil menatap pemandangan di depan. Matanya sangat dalam dan menyeluruh dengan tatapan gelap di dalamnya. Asteris asteris asteris. Surga surgawi berada di ekor Vena roh sehingga energinya cukup tebal. Namun, Feng Mo masih belum puas sehingga dia menggunakan metode yang bagus untuk memimpin energi roh di Vena langsung di bawah surga. Dia juga menghubungkan 4 Vena yang lebih kecil pada jarak 100 mil untuk mengelilingi yang lebih besar di area tengah. 5 istana penanaman yang berbeda juga didirikan di bawah tanah, Balai Kaisar Giok Tengah, Balai Barat, Balai Timur, Balai Selatan, dan Balai Utara. Hanya mereka yang telah berkontribusi besar pada klan yang diizinkan untuk berlatih di sini. Energi roh di sini beberapa kali lebih tebal daripada udara di luar. Seseorang bahkan dapat menemukan batu roh acak yang berserakan. Itu akan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka bahkan lebih. Secara alami, para pembudidaya semua ingin pergi ke daerah ini dengan kondisi pelatihan yang bagus. Mereka menganggap itu suatu kehormatan besar. Sementara itu, di dalam area utama Jade Emperor Hall adalah jumlah energi paling tebal. Hanya murid Feng dari cabang langsung yang diizinkan masuk. Fei Yun melihat banyak jenius di sepanjang jalan. Beberapa dari tingkat yang menantang surga dari kekuatan besar lainnya. Kekuatan besar ini adalah cabang samping bagi Feng. Mereka harus tunduk di depan cabang utama atau menghadapi hukuman berat. Feng Mo telah mengubah hukum leluhur. Mereka yang bukan bagian dari cabang utama memiliki status lebih rendah. Mereka yang berstatus lebih rendah harus berlutut di hadapan atasan mereka. Peraturan ini bahkan lebih parah dari pengadilan kekaisaran dinasti Jin. Ada juga bagian penjara di surga surgawi. Mereka yang tidak mematuhi tuan klan akan dibawa ke sini dan menderita siksaan yang mengerikan. Ini baru permulaan. Feng Mo ingin menyempurnakan sistem keluarga sebelum mengubahnya menjadi kerajaan. Tujuan selanjutnya adalah dinasti Jin. Asteris asteris asteris. Kehebohan terdengar. Tuan muda ada di sini, tuan muda ada di sini. Kerumunan yang tampan dan cantik dari cabang samping semua menatap Fei Yun dengan tenang. Salam, Tuan Muda. Mereka berlutut dengan hormat di hadapannya. Hanya cabang utama yang tidak harus berlutut. Namun, orang-orang ini juga sedikit membungkuk. Tidak ada yang berani menatapnya. Fei Yun sedikit berhenti dan melirik mereka sebelum memasuki jalan menuju istana budidaya. Bahkan dua lelaki tua yang menjaga pintu masuk sedikit membungkuk dan membuka pintu untuknya. Bangkit, Xiang Chen berbicara sebelum mengikuti Fei Yun ke pintu masuk. Mereka akhirnya berdiri setelah diberi izin dan menatap pintu masuk yang kemudian dengan bersemangat berbicara di antara mereka sendiri. Satu orang berkata, putra iblis itu dihantam darah Yama, dia hanya punya waktu 2 tahun tersisa. Saya tidak bisa mengerti mengapa Master Klan akan memilihnya untuk menjadi Tuan Muda Feng. Petik 2. Master Klan adalah makhluk tercerahkan tertinggi, sepenuhnya maha tahu, namun Anda berani mempertanyakan kehendaknya. Tonton atau mereka akan mengirim Anda ke penjara. Seorang pria yang lebih tua berkata dengan tegas. Pemuda itu sebelumnya menjadi pucat dan menutup mulutnya. Sementara itu, Fei Yun berdiri di dalam lantai 7 istana Kaisar Giok, tingkat tertinggi. Dia menatap nadi semangat yang bergelombang di depan. Energi di sini telah terwujud menjadi bentuk cair, seperti sungai abadi yang mencuci segalanya. Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari belokan nasib. Di luar, dia adalah tuan muda yang dihormati oleh semua tetapi dalam kenyataannya, dia hanya bidak. Jika Feng Mo ingin dia melompat, dia harus bertanya, seberapa tinggi. Ini semua karena kultivasinya yang lemah. Aku ingin menjadi lebih kuat. Mata Fei Yun menjadi bertekad. Dia berdiri di sana dengan dingin dengan jubah hijau dan sabuk giok dengan kepahlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berdiri di atas sungai roh dengan sepasang mata yang lebih terang daripada bintang-bintang. Dia kembali ke istana dan mulai berlatih. Bab 407-407. Ranah mandat surga adalah tentang mengolah istana Valet,
atau dantian pusat. Meskipun berada di dalam tubuh, itu sangat luas dan misterius seperti otak, tidak mungkin untuk dipahami sepenuhnya. Hanya 10% pembangunan yang cukup luar biasa. Istana Ungu adalah tentang meningkatkan kekuatan sementara otak adalah tentang meningkatkan kecerdasan. Itu relatif sulit untuk memperluas Istana Ungu. Setiap upaya dapat membutuhkan hingga beberapa lusin tahun. Karena kesulitan ini, setelah setiap langkah yang berhasil, pembudidaya akan memperoleh 50 tahun lagi kehidupan di samping 500. Fei Yun duduk di antara vena roh yang tak terbatas dan melonjak dengan semua 360 meridiannya terbuka. Mereka berubah menjadi 360 pusaran yang dengan gila-gilaan menyerap roh di dekatnya kemudian memurnikannya menjadi energi ungu di dalam dantian tengah. Seorang pembudidaya biasa hanya akan memiliki 1 hingga 10 untai energi ungu di mandat surga tingkat pertama. Namun, Fei Yun memiliki sekitar 100 helai energi ungu yang megah dan mengepul. Ketika satu mencapai 3000 helai, mereka akan mencapai tingkat kedua. Mengubah energi roh menjadi energi valet adalah proses yang lambat. 1000 untai energi roh mungkin berubah menjadi 1 untai energi ungu. Karena itu, terlalu lambat untuk mengandalkan menyerap energi roh alami dari dunia dan memurnikannya menjadi jenis ungu. Karena itu, seseorang perlu menggunakan batu roh dan pembuluh darah. Tanpa dua hal ini, pembudidaya selamanya akan terjebak pada tingkat pertama, tidak dapat mengubah energi menjadi 3000 untai energi ungu. Ini adalah alasan mengapa orang akan bersaing sangat keras untuk sumber daya di dunia kultivasi, bahkan berjuang sampai mati. Feng Fei Yun juga meneliti perahu sambil mengubah energinya. Ini adalah perahu surgawi kuno yang dia lihat di Sungai Kuning, penuh karat dan hancur. Tentunya ada sesuatu yang mengejutkan yang tersembunyi di dalam. Namun, dengan energinya saat ini, dia hanya bisa membuatnya sepanjang 300 meter. Jika lebih besar, dia akan dikeringkan kering. Ini bukan ukuran kapal yang sebenarnya. Bentuknya yang benar adalah beberapa ribu meter panjangnya, seukuran gunung. Tanpa mengembalikannya ke bentuk aslinya, tidak ada cara untuk membukanya. Fei Yun telah mencoba untuk memperbaikinya tetapi didorong oleh kekuatan misterius di dalamnya. Itu bukan karena dia lemah, kekuatan di dalamnya terlalu kuat. Bahkan wanita jahat hanya bisa memperbaiki setengah dari kapal roh bahkan setelah meminjam kekuatan altar. Karena dia tidak bisa mengalahkannya, dia memutuskan untuk memulai dengan cincin roh tak terbatas yang terkait dengan Vessel. Dia percaya bahwa cincin ini adalah artefak embrio yang dapat ditingkatkan menjadi kapal roh. Ketika dia mendapatkannya di awal, itu hanya harta roh semu. Setelah menambahkan jiwa harimau merah, itu menjadi harta roh peringkat pertama. Jika aku bisa menambahkan jiwa binatang buas berumur 800 tahun ke dalam cincin, aku bisa meningkatkannya ke harta peringkat kedua. Petik 1. Kultivasinya melonjak selama 1 tahun ini dan telah mengkonversi lebih dari 2.800 untai energi ungu, hampir mencapai tingkat kedua. Pada hari ini, baik Wan Xiangchen dan Little Demoness datang berkunjung. Feng Fei Yun, leluhur sedang menunggu di istana Sky Cycle. Xiangchen berdiri di depannya dengan jubah bordir yang indah. Rambutnya diikat dengan pita batu giok biru di atas kulitnya yang putih berseri-seri. Hampir setengah dari para ahli dari Aula Ketujuh telah dibunuh oleh Feng Mo saja. Para pembudidaya sesat sekarat selama serangan mereka pada Feng baru-baru ini juga. Hanya Wan Xiangchen yang baik-baik saja. Dia telah menjadi orang kepercayaan Master Klan Feng, menikmati otoritas. Banyak pembudidaya Feng diam-diam memanggilnya Ibu Muda Feng. Dapat dimengerti bahwa klan akan naik karena mereka memiliki makhluk yang tercerahkan. Menjadi matron muda dari klan ini bukanlah hal yang buruk baginya. Fei Yun melayang turun sambil mengendarai angin dengan sentuhan selembut daun yang berkibar. Dia memandangi keindahan di depan dengan emosi yang mengalir. Saya terkejut bahwa Anda masih belum meninggalkan klan Feng. Senyum tipis muncul di wajahnya. Xiangchen dulunya adalah yang tercantuk di Aula Ketujuh, selain sebagai tuan mudanya. Ini adalah posisi yang cukup patut ditiru. Fei Yun, berhentilah bermimpi jika kamu mengira aku akan tinggal karena kamu. Dia tersenyum dengan jijik kembali padanya. Seorang wanita seperti dia tidak akan pernah mengikuti pria hanya karena dia mengambil keperawanannya. Fei Yun bisa menebak alasan mengapa bahkan jika dia tidak memberitahunya. Setelah pertempuran sebelumnya, Aula Ketujuh telah jatuh dan bisa diintimidasi oleh 9 aula lainnya. Sementara itu,
Dia dipercaya oleh Feng Mo dan bisa meminta hujan dan angin di klan Feng. Mengapa dia kembali ke aula ketujuh? Dia menyentuh hidungnya dan berjalan keluar dari jalur bawah tanah. Sinar matahari akhirnya muncul. Sinar yang datang dari matahari tinggi terasa hangat. Surga telah banyak berubah selama 1 tahun ini. 90 puncak menjadi lebih megah dengan binatang buas menarik kapal melintasi langit. Penggarap kuat berada di dalam. Mereka bersemangat tinggi seolah-olah mereka mengunjungi tanah abadi. Istana dan gua baru didirikan di sekitar surga. Sebuah platform naga yang menjulang setinggi 100 meter hilang di awan. Itu tampak seperti platform yang dimaksudkan untuk kenaikan. Xiang Chen memberitahunya bahwa ini adalah tempat bagi para elit muda klan untuk berlatih. Ada 14 dari mereka, keajaiban di tingkat mandat surga, semua di bawah usia 30. Karena Feng telah mengambil alih kekuatan besar wilayah selatan, tidak aneh bahwa ia memiliki begitu banyak keajaiban. Ketika Fei Yun tiba di istana Sky Cycle, Feng Mo sedang duduk di atas tahta giok setinggi 9 meter yang dihiasi oleh ukiran naga. Feng Mo sedikit mengangguk, tidak buruk mencapai level ini hanya dalam 1 tahun. Anda akan menjadi level kedua dalam 3 bulan. Petik 2. Ini semua berkat kamu, leluhur. Tanpa nada semangat, saya akan membutuhkan 2 tahun untuk mencapai tingkat saat ini. Kata Fei Yun. Feng Mo senang dipanggil leluhur olehnya. Dia tersenyum dan berkata, selama kultivasi Anda yang terisolasi, banyak peristiwa besar telah terjadi di dinasti Jin. 3. Khususnya, telah mengejutkan dunia kultivasi. Dengarkan sekarang. Petik 2. Fei Yun berdiri dengan hikmat di bawah, siap mendengarkan. Yang pertama, setelah kemunculan 10 aula sesat, 3 alam sesat juga keluar, Nether, Dark, dan Liveles. Mereka segera mulai membunuh untuk membangun prestise mereka dan telah mengambil alih sebuah prefektur. Petik 2. Ini adalah garis keturunan kuno. Salah satu alam lebih kuat dari klan Feng saat ini. Mereka harus keluar selama era kekacauan ini. Fei Yun sudah memprediksi ini jauh sebelumnya. Kedua, 3 sekte terkuat di prefektur Earthchild telah mengumumkan kemerdekaan mereka. Mereka telah mengusir gubernur dan pejabat dari dinasti Jin. Prefektur ini tidak lagi di bawah yurisdiksi Jin, sekarang diperintah oleh 3 sekte top dan lebih dari 100 kekuatan top. Petik 2. Fei Yun akhirnya terkejut. Earthchild adalah prefektur terbesar di luar Central Royal. Itu 7 kali ukuran Grand Southern Prefecture dan memiliki 10 kali populasi. Grand Southern adalah yang terkecil dan terjauh di antara 8 prefektur dinasti Jin. Itu juga cukup tandus, karena itu namanya yang lain, hutan belantara selatan. Earthchild dan Central Royal adalah tanah makmur yang sebenarnya dengan jumlah vena roh dan harta yang jauh lebih tinggi di bawah tanah. Ini adalah alasan mengapa klan Feng adalah kekuatan tertinggi di wilayah ini, tetapi mereka tidak ada yang seperti raksasa seperti 4 klan besar. Keempat klan ini bisa mengalahkan Feng seperti nyamuk. Meskipun Feng memiliki makhluk tercerahkan pada saat ini, itu masih tidak cocok dengan sekte di dataran tengah dan jelas bukan 4 klan besar. Bagaimanapun, musuh-musuh ini memiliki terlalu banyak sumber daya dan sejarah. Mereka juga memiliki makhluk tercerahkan sekali dan mungkin memiliki banyak cara untuk menghentikan makhluk tercerahkan lainnya. Sementara itu, para ahli lain dalam kekuatan ini terlalu banyak dan tersebar di seluruh dinasti. One Enlightened Being sendirian jauh dari cukup untuk mendorong klan menuju puncak. Ditambah lagi, mayat-mayat tertua dari prefektur perbatasan utara juga telah mengumumkan kemerdekaan mereka. Mereka bahkan lebih gila dan membantai semua pejabat Jin, mengubah mereka menjadi budak perang. Feng Mo mengungkapkan dengan geli. Fei Yun menarik napas dalam-dalam. Gua-gua mayat ini gila, ini adalah deklarasi perang yang jelas melawan dinasti. Ini memang naga yang menggigit hati. 3 prefektur sekarang tidak lagi di bawah kendali dinasti Jin. Terakhir, peringkat kekuatan besar telah dirilis baru-baru ini. Istana Roh Suci berada di tempat pertama sehingga dinasti Jin harus menerima tempat kedua. Keempat klan besar termasuk di antara 10 besar sementara kita berada di tempat ke-19. Feng Mo mengambil waktu berbicara. Dinasti Jin bukan nomor 1. Fei Yun heran kali ini. 1 miliar pasukan kuat dinasti Jin saja harus mampu menyapu dunia, belum lagi Kaisar Jin yang dianggap nomor 1 oleh banyak orang. Namun itu masih hanya tempat kedua. Bab 408 banding 408.
Feng Mo dengan acuh tak acuh berkata, jika dinasti Jin berada di peringkat pertama, lalu bagaimana mungkin prefektur berani mengumumkan kemerdekaan mereka dan meninggalkan pemerintah? Tentu saja, fenomena astronomi adalah alasan terbesar. Petik 2. Ini tidak normal. Perlu diingat bahwa dinasti telah berlangsung selama 6.000 tahun sehingga memiliki sumber daya dan akumulasi yang besar. Beberapa peristiwa mengejutkan juga pernah terjadi sebelumnya. Di salah satu dari mereka, ketujuh prefektur jatuh dan pemerintah hanya melindungi prefektur Royal Central. Kemudian, seorang jenius tertinggi keluar dari keluarga kerajaan dan menekan kekacauan. Itu adalah permaisuri Long Jiangling. Begitu banyak pahlawan yang terbunuh olehnya selama generasi itu, bahkan beberapa makhluk tercerahkan. Pada akhirnya, dia menjadi tak terkalahkan. Dinasti Jin telah melihat masa kekacauan sehingga mereka waspada dengan kejadian terkini. Feng Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, dinasti itu tidak takut akan tantangan, tetapi mewaspadai fenomena astronomis karena ia mewakili kehendak surga. Bahkan jika dinasti itu untuk menekan dua prefektur yang memberontak, musuh lain akan muncul. Petik 2. Jadi, apakah mereka akan mengabaikan pemberontakan? Tanya Fei Yun. Feng Mo tersenyum sebagai tanggapan, dinasti sedang menunggu, planet merah muncul. Petik 2. Naga akan melahap langit sementara planet merah melindungi. Kenang Fei Yun. 1. Feng Mo mengangguk, tidak ada yang bisa melawan kehendak langit. Kaisar Jin kemungkinan besar frustrasi karena ini sehingga ia harus segera menemukan planet merah. Petik 2. Hanya dengan ini dia bisa menenangkan naga, seperti Long Jiangling saat itu. Kekuatan seseorang sudah cukup untuk mempertahankan dinasti. Kata Fei Yun. Feng Mo semakin menyukai Fei Yun. Bocah itu memiliki bakat luar biasa dan pikiran yang cepat. Dia berkata, dinasti tidak menunggu untuk gagal. Mereka sudah membuat rencana. Petik 2. Fei Yun merenung sebentar sebelum berbicara, mereka mengambil keuntungan dari peringkat kekuatan besar. Petik 2. Betul, itu tidak diciptakan oleh pemerintah tetapi itu menciptakan kegemparan di dunia kultivasi. Penggarap masih manusia dan mereka peduli dengan reputasi dan ketenaran. Beberapa secara alami gembira berada di peringkat tinggi. Bahkan pelayan mereka bisa berjalan dengan kepala terangkat tinggi seolah-olah mereka lebih baik daripada orang lain. Petik 2. Tentu saja, yang berperingkat lebih rendah atau yang dikeluarkan dari daftar tidak akan menerima ini. Ini jelas strategi yang bagus. Feng Mo melanjutkan. Fei Yun setuju, memang. Siapa tahu yang lebih kuat dari keduanya. Ditambah lagi, peringkat ke-6 tidak akan berpikir itu lebih rendah dari peringkat ke-5 dan peringkat ke-5 tidak akan diyakinkan akan keunggulan ke-4. Hanya daftar saja sudah cukup untuk menyebabkan kekuatan besar ini menjadi liar satu sama lain. Itu membuatnya lebih mudah bagi pemerintah. Feng Mo menyimpulkan. Fei Yun menggelengkan kepalanya, belum tentu. Bagaimanapun, masing-masing sekte tentu memiliki guru kebijaksanaan yang cerdas. Mereka dapat melihat melalui trik pemerintah. Ditambah lagi, dinasti itu sendiri terlalu luas. Kekuatan-kekuatan besar ini tak terhitung mil jauhnya. Konflik seharusnya tidak meningkat terlalu keras. Petik 2. Feng Mo tersenyum dan berkata, karena itu, Kaisar Jin memprovokasi orang banyak dengan mengumpulkan semua orang. Akan ada pilihan pengantin pria untuk Putri Luofu. Petik 2. Apa? Fei Yun terkejut. Putri Luofu adalah putri favorit Kaisar dan salah satu wanita paling baik di dunia. Beberapa highlightnya adalah kecantikan tercantik keempat di dinasti, Grand Historical Genius, Putri Imperial Consort Hua, seseorang yang telah meninggalkan namanya di tablet suci. Hanya satu di antaranya yang cukup untuk setiap wanita di dunia. Keindahan seperti itu diidamkan oleh semua orang sehingga kompetisi ini akan mengundang banyak keajaiban. Fei Yun butuh beberapa saat sebelum mendapatkan kembali ketenangannya, sekarang itu langkah yang bagus, mendapatkan 5 gol berbeda dalam satu. Petik 2. Rumit, kata Feng Mo. Fei Yun menjelaskan, pertama, jika semua keajaiban muncul, salah satu dari mereka pasti akan menjadi planet merah. Ini mungkin niat keluarga kekaisaran. Petik 2. Kedua, dengan pertemuan ini, kekuatan besar pasti akan memiliki konflik satu sama lain, terutama karena daftar. Petik 2. Ketiga, saya telah bertemu sang putri beberapa kali. Ini adalah wanita yang berbakat dan licik. Saya khawatir tidak ada keajaiban yang benar-benar dapat menahannya karena kecerdasan dan rencananya yang hebat,
tetapi harga dirinya adalah alasan terbesar. Bahkan jika seseorang menikahinya, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Petik 2. Keempat, pernikahan yang sukses berarti mendapatkan sekutu yang kuat untuk pengadilan. Petik 2. Kelima, dan ini yang paling penting, akankah semua keajaiban ini membuat ibu kota tetap hidup? Senyum Feng Mo semakin lebar saat dia puas dengan analisis menyeluruh Fei Yun. Dia berkata, semua orang tahu tentang itu tetapi mereka masih harus pergi. Ada persaingan antara putra mahkota dan sang putri sekarang. Setelah meninggalkan namanya di tablet, banyak kekuatan di pengadilan mulai mendukungnya sehingga dia tampaknya lebih unggul saat ini. Jika dia melenyapkan putra mahkota, itu bukan hanya seorang putri yang mereka nikahi tetapi juga seorang permaisuri masa depan. Petik 2. Bagaimanapun, dinasti itu masih tangguh saat ini. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menghancurkannya. Semua kekuatan masih menganggap dinasti Jin sebagai pemimpin. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan darinya, tentu saja mereka akan menyukainya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa Long Luofu tidak akan menjadi Long Jiangling berikutnya? Kata Fei Yun. Itulah sebabnya semua keajaiban harus mencoba yang terbaik untuk membawanya pulang. Feng Mo menatap tajam ke arah Feng Fei Yun. Leluhur, kamu ingin aku pergi ke ibu kota? Tentu saja, tapi aku tidak akan memaksamu ke dalam kompetisi pengantin pria itu. Ada hal lain yang saya ingin Anda lakukan. Petik 2. Fei Yun merasakan beban terangkat dari bahunya dan bertanya, apa itu? Wan Xiangchen datang pada saat ini dengan langkah-langkah yang mempesona dan elegan. Dia berhenti di sebelahnya. Feng Mo mengangkat jarinya. Sebuah cahaya keluar dari ujungnya, berisi sebuah kotak hitam yang terbuat dari batu giok yang panjangnya sekitar 1 meter. Kotak seperti peti mati ini jatuh di depan Fei Yun. Itu penuh dengan tanda terlarang yang menggambarkan dua hantu. Meskipun sudah disegel, Fei Yun masih bisa merasakan energi jahat mengerikan dari dalam karena kesadaran spiritualnya yang tinggi. Feng Mo berkata, pergi ke ibu kota dengan hadiah ini dan berbicara dengan Wolong Seng dari Gua Penghancuran tentang aliansi. Petik 2. Gua Destruction Course adalah salah satu garis keturunan tertua di wilayah utara, seperti Gua Yin Void dan Violet Sea, yang ditakuti oleh semua orang karena sejarahnya yang kuat. Di mana? Tanya Fei Yun. Jelas, Feng dan Gua Penghancuran sudah saling kenal sebelumnya dan menghasilkan kesepakatan. Perjalanan Fei Yun hanyalah pertemuan antara generasi muda dan untuk bertukar hadiah aliansi atau menandatangani perjanjian. Feng Mo berkata, Xiangchen akan mengurusnya untuk Anda. Petik 2. Fei Yun sedikit mengerutkan kening. Ada desas-desus bahwa dia adalah anak haram seorang bangsawan Gua. Kehancuran tampaknya menjadi satu-satunya saat itu. Namun, dia masih skeptis. Feng jauh-jauh ke selatan sementara Destruction berada di utara, dua ujung ekstrim. Tampaknya ada lebih dari sekadar menatap mata di sini. Tapi Fei Yun tidak membongkar lebih jauh. Dia memasukkan kotak itu ke batu keruangannya dan meninggalkan istana. Dia bersemangat untuk meninggalkan tempat ini setelah 1 tahun. Keajaiban-keajaiban itu berkumpul di ibu kota, menandakan badai yang sedang terjadi. Teman dan musuh bersama, gesekan seperti apa yang akan terjadi. Teman-teman, Fei Yun berpikir tentang Yang Noble Flawless dan Bining Shuai. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan datang atau tidak. Bining Shuai pasti akan datang jika dia bisa lari dari tunangannya. Bagaimana mungkin seorang pencuri seperti dia melewatkan pertunjukan yang begitu menyenangkan? Petik 2. Dia kemudian berpikir tentang Nangong Hongyan dan apakah dia akan melihatnya di sana. Itu adalah perjalanan panjang dari wilayah selatan ke ibu kota, benar-benar jauh dari rumah. Fei Yun pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakek dan pamannya sebelum meninggalkan surga surgawi. Dia juga melihat bos ketiga dengan celana panjang merahnya dan mengetahui bahwa lelaki itu adalah kakek-kakeknya. Dia akhirnya berhasil keluar dari surga saat malam tiba. Hanya Wan Xiangchen, 2 pelayan, dan 4 penjaga lapis baja yang datang bersamanya. Keenam karakter ini juga terkenal. Kedua pelayan, Ziluolan dan Ziluoxin, adalah penerus dari Sekte Violet Cloud, sepasang kembar saat ini di God Base yang sempurna. Keempat penjaga dipilih dari elit Feng Clan, semua berada di mandat surga tingkat pertama. Meskipun Feng tidak memiliki banyak saat ini, mereka masih perlu menjaga penampilan mereka. Lagi pula, mereka pergi ke ibu kota dan tidak mampu kehilangan muka sebagai kekuatan peringkat ke-19.
Bab 409/409. Ada banyak jalan menuju ibu kota. Itu terletak di dataran tengah dinasti dan berisi semua kekayaan keberuntungan karena lokasinya di pembuluh darah naga. Ibu kota surgawi adalah nama resmi. Dahulu disebut ibu kota jin tapi 4000 tahun yang lalu, patung surgawi setinggi 1874 meter didirikan di tepi sungai Jin dan mengejutkan dunia. Dengan demikian, nama ibu kota diubah sesuai dengan keinginan surga. Patung ini megah karena memandang ke bawah pada dunia dan surga. Pada saat itu, seorang putri dari keluarga memutuskan untuk menjadi biarawati dan mulai biara di sekitar patung dengan nama Biara Fight. 1. Apa yang dulunya pondok rumput telah tumbuh menjadi tanah suci bagi umat Buddha. Fei Yun mempelajari semua ini dari Wan Xiangchen. 1 hari lagi dan kita akan mencapai Biara Fight, maka kita hanya akan setengah hari dari ibu kota menggunakan rute air. Xiangchen duduk di bawah lampu dengan wajahnya yang seperti batu giok. Matanya yang cantik sangat jernih seolah terbuat dari kaca. Orang bisa mendengar suara ombak menghantam lambung luar sementara kabut malam menyerbu melalui jendela. Mereka bepergian dengan kapal perang Gading Merah di atas sungai Jin selama hampir setengah bulan sekarang untuk mencapai Central Royal. Kapal ini bisa melakukan perjalanan 30.000 mil setiap hari, lebih cepat dari kecepatan terbang pembudidaya mandat surga. Seorang master pandai besi besar akan membutuhkan beberapa ratus tahun dan jumlah bahan yang gila untuk membangunnya. Penggarap perlu menggunakan kapal perang ini jika mereka ingin melintasi prefektur. Kapal perang menyerap sinar matahari untuk energi sehingga ia melakukan perjalanan tercepat di siang hari dan melambat jauh di malam hari. Itu hanya awal malam hari sekarang sehingga para penumpang berkultivasi. Hanya beberapa anak muda selama perjalanan pertama mereka yang akan nongkrong di geladak. Fei Yun berkata, patung surgawi setinggi itu digali dari sungai. Saya harus memeriksanya. Petik 2. Wan Xiangchen balas tersenyum, kebanyakan pembudidaya yang mengunjungi ibu kota akan mengunjunginya. Ada beberapa keajaiban datang baru-baru ini. Jika Anda pergi besok, saya yakin Anda akan bertemu banyak yang top. Petik 2. Itu tidak ada hubungannya denganku. Fei Yun hanya datang untuk menyelesaikan misi Feng Mo sambil memeriksa kota yang paling makmur. Dia tidak peduli tentang hal lain. Xiangchen pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Dia tidak bisa sesantai Fei Yun karena dia perlu secara pribadi mengurus banyak pengaturan. Itu adalah mantan Lord ke-7 bagimu, untuk bisa berbicara dengan pemerkosa dengan santai. Wanita biasa tidak bisa melakukan ini. Fei Yun menatap saat dia pergi sambil tersenyum. Dia menarik napas panjang, udara masih memiliki aroma yang mempesona. Setelah wanita lain, jika mereka memilih untuk tidak bunuh diri, masih tidak akan berani melihat pemerkosa mereka. Namun, Xiangchen tidak memiliki masalah dalam hal ini. Dia jauh lebih menakutkan dalam aspek ini dibandingkan dengan Ji Changyue, Lu Liwei, dan Bai Ruxue. Dia tidak mengungkapkan emosinya dan tidak dibutakan oleh pembalasan. Dia menjadi jauh lebih waspada terhadapnya dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah raja sesat, bukan hanya seorang gadis yang lemah menahan diri. Setelah meninggalkan prefektur selatan, Fei Yun berlatih setiap hari, ingin menembus ke tingkat kedua. Namun, dia tidak bisa fokus malam ini seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Pada akhirnya, dia meninggalkan ruangan dan berdiri di koridor merah berliku di lantai 6. Dia mendongak dan bisa melihat diagram Taiji mengambang di langit dengan papan roh di tengah. Itu mengumpulkan energi untuk kapal di atas bertindak sebagai kompas terarah. Di bawah koridor ada D yang hampir membentang sepanjang 1000 meter. Ini adalah raksasa yang terbuat dari baja. Besok, seorang gadis dari paviliun senyum cantik akan berdoa di biara. Tuan telah memberi kami perintah untuk menangkapnya dan diam-diam membawanya kembali ke ibu kota. Suara pelan datang dari salah satu kamar. Meskipun ada penghalang yang terpisah, pendengaran Fei Yun cukup bagus untuk samar-samar mendengarnya, terutama kata-kata, paviliun senyum yang indah. Dia menjadi lebih penuh perhatian setelah itu dan memikirkan dirinya sendiri tentang saudara perempuan Hongyan yang dijual ke paviliun ini, taman bermain terbaik di dunia. Dengan itu, dia lebih fokus untuk mendengarkan. Sebuah suara yang berbeda muncul, guru sedang berbicara tentang maestro kecantikan dan musik panpipe, Ye Xiaoxiang. Petik 2. Hanya pelacur, apa ini tentang maestro musikal? Ini menempatkan pelacur di atas alas. Petik 2.
Suara tenang datang lagi, kamu sebaiknya tidak mengatakan ini di depan orang luar. Dia memiliki banyak penggemar dan jenius yang menganggapnya sebagai peri musik, termasuk beberapa jenius sejarah utama. Petik 2. Fei Yun telah mendengar bahwa ibu kota adalah tempat semua bangsawan berkumpul. Pengadilan kekaisaran memiliki lebih dari 6.000 tahun sejarah sehingga ada beberapa klan bangsawan. Para pemimpin adalah 3 pejabat agung dan 18 markuise. Di bawah mereka ada klan yang lebih kecil yang jumlahnya 10.000, terlalu banyak untuk dihitung. Para bangsawan ini berpengaruh di pengadilan selain cukup kuat. Mereka mengolah banyak ahli, beberapa yang rendah bahkan bisa menghancurkan sekte budidaya. Semua orang perlu bersikap rendah hati dan masuk akal di ibu kota. Hanya orang acak di jalan yang bisa menempati posisi teratas di pengadilan dan tidak boleh tersinggung. Para bangsawan ini dibagi menjadi banyak faksi. Yang paling populer adalah faksi ilmiah dan elegan. Para bangsawan ini merawat reputasi dan penampilan luar mereka. Gadis-gadis di antara mereka bahkan lebih elegan dengan cinta fanatik terhadap musik dan sastra. Ini adalah sesuatu yang tidak ditemukan di luar ibu kota. Semua sekte lain mematahkan kepala hanya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk menjadi lebih kuat. Siapa yang punya waktu untuk sastra dan musik? Karena kecintaannya pada seni karena kaum bangsawan, musisi dan penyair berbakat disebut maestro. Banyak pemuda kerajaan tidak keberatan menawarkan kekayaan atau bahkan bertarung sampai mati hanya untuk mendengar satu nada. Beberapa pembudidaya yang lebih tua di tingkat giant bahkan pernah bertarung sebelumnya adalah argumen tentang maestro mana yang merupakan penyanyi terbaik. Ini akhirnya menyebar ke generasi muda juga, para penggemar mendukung peri musik mereka sendiri. Ini bukan pemandangan langka di ibu kota. Sementara itu, Ye Xiaoxiang adalah maestro panas saat ini di ibu kota. Kombinasi penyanyi cantik dengan lagu sedih membuat banyak orang menangis. Bahkan beberapa jenius sejarah yang terkenal adalah tamunya. Jika ada yang berani menjelek-jelekannya, sekelompok jenius akan membuat daging cincang dari mereka. Tuan mungkin penggemar Maestro Ye jadi ketika kamu menangkapnya, jangan menyakitinya sedikit pun atau Tuan tidak akan bahagia. Suara tenang itu akhirnya menghilang. Fei Yun menyeringai di acara menyenangkan ini bahkan sebelum dia sampai di ibu kota. Apa yang disebut, Tuan, ini harus menjadi peluang besar di ibu kota. Ingin mengambil perinya sendiri, tetapi takut orang lain mencari tahu sehingga ia mempekerjakan orang luar. Suasana ibu kota sangat mewah tanpa menghormati kultivasi. Penurunan tidak bisa dihindari, tidak heran mengapa orang di dunia ingin memberontak. Sepertinya itu bukan hanya karena fenomena astronomi. Fei Yun mengeluh. Pada hari kedua, kapal perang akhirnya sampai ke Biara Iman. Ada banyak kapal yang berhenti di sini dengan orang-orang jenius keluar. Ada prajurit liar dari prefektur Jing kuno dan siswa dari Earthchild. Pengendali mayat juga ada di sini. Semua keajaiban ini datang dari seluruh dunia. Mereka meninggalkan kapal mereka dan menaiki tangga batu dengan sejarah ribuan tahun untuk menyalakan dupa di biara. Patung surgawi itu diambil dari sungai di depan. Itu terhalang oleh gunung itu sekarang. Anda hanya perlu memanjat untuk melihatnya. Kata Xiang Chen. Fei Yun berada tepat di belakangnya dengan pelayan kembar dan 4 penjaga lapis baja. Setelah memanjat gunung dan menatap patung raksasa itu, Fei Yun tampak ketakutan dan tersambar petir pada saat bersamaan. Ada kejutan yang tak terlukiskan di benaknya dengan emosi yang melonjak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini patungnya, mengapa itu di bawah sungai Jin? Apa yang terjadi? Gumam Fei Yun sambil menatap patung itu. Xiang Chen bisa melihat ekspresinya yang aneh yang pucat hingga tingkat yang menakutkan. Butir-butir keringat mengalir di dahinya juga. Apakah darah beracun itu menyerang lagi? Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya. Fei Yun meraih lengannya dan berkata, apakah kamu yakin patung ini digali dari sungai 4.000 tahun yang lalu? Xiang Chen terkejut dengan pertanyaan itu. Seorang kultivator muda yang ada di sini untuk menyembah patung itu menjawab sebagai gantinya, tentu saja, ada catatan yang jelas tentang penggalian di dalam biara. Jika Anda tidak percaya, saudara, Anda bisa melihatnya. Petik 2. Temannya mengenakan jubah bordir yang indah. Lelaki itu berbicara, Ye Xiaoxiang akan datang untuk berdoa hari ini sehingga banyak orang jenius yang sudah menunggu di platform As Buddha. Saya pikir Dongfang Jingsui, seorang jenius sejarah, juga akan ada di sana. Petik 2. Fei Yun tidak benar-benar mendengarkan. Dia melihat patung itu lagi sebelum menghela nafas.
Wajahnya masih pucat seperti sebelumnya. Bab 410/410. Boleh aku minta namamu, saudaraku? Feng Feiyun mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri tetapi gelombang emosi terus menyerang pikirannya. Mengapa sebuah patung dari 4.000 tahun yang lalu sangat mirip dengannya? Rasanya seperti mimpi. Kedua pemuda yang menatap patung itu memiliki penampilan yang rapi. Sebelumnya, mereka membantu Feiyun keluar karena mereka dapat melihat bahwa dia istimewa dan ingin menjadi temannya. Pemuda di sebelah kiri itu tinggi dan kurus dengan alis tebal. Dia berkata dengan nada bangga, fraksi Heavenly Tiger Marquis, Li Fengxin. Petik 2. Marquis memiliki 100 juta pasukan di bawah spanduknya. Dia adalah bangsawan tingkat atas karena yang pertama dari garis keturunannya adalah bapak pendiri dinasti. Ini memenangkan keturunannya gelar warisan. Dengan kata lain, faksi Markis Harimau juga memiliki sejarah lebih dari 6.000 tahun. Itu telah menghasilkan banyak bakat luar biasa dan cukup berpengaruh di seluruh dunia. Dengan demikian, Li Fengxin tidak bisa disalahkan karena bangga dengan fraksinya. Pemuda di sebelah kanan mengenakan jubah hijau dan berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia berkata, sekolah yang mendalam, Zuming. Petik 2. Mendalam adalah salah satu dari 5 aliran doktrin Taoisme, mayoritas dari mereka adalah gelandangan dan menjadi pengikut tamu para bangsawan. Kedua pemuda itu memiliki kultivasi yang luar biasa dengan cahaya matahari hitam di dantian mereka. Mereka juga memiliki udara yang elegan. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal? Li Fengxin mencatat pakaian Feiyun dan tidak bisa melihat melalui budidaya orang itu. Apalagi ia memiliki kecantikan yang luar biasa sebagai rekannya. Pembantu dan pengawalnya penuh semangat sehingga pria itu harus datang dari latar belakang yang hebat. Feiyun masih agak tersentuh saat menatap patung itu. Xiang Chen menjawab sebagai penggantinya, kami berasal dari sekte kecil prefektur Grand Southern, berharap dapat memperluas wawasan kami dengan mengunjungi ibu kota. Petik 2. Wilayah selatan memang sunyi di mata para bangsawan ini. Mereka percaya bahwa para ahli nyata berasal dari Central Royal dan Earthchild. Feiyun secara alami mengerti mengapa dia menjawab dengan cara ini. Mereka ada di sini untuk membentuk aliansi dengan gua mayat sehingga perlu perhatian rendah. Fengxin menjadi sedikit bersemangat dan bertanya, saya mendengar putra iblis keluar di wilayah itu dan orang-orang menganggapnya yang terbaik di dinasti. Apakah Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya, saudara? Petik 2. Zhu Ming juga tertarik dengan topik ini. Xiang Chen tidak menyadari bahwa wilayah selatan telah mengejutkan dunia pada saat ini. Semua mata terpaku padanya. Dia sedikit melirik Feiyun dan sebaliknya. Feiyun menjadi sedikit canggung dan berkata, dia adalah naga di antara manusia, permata di wilayah selatan. Karakter kecil seperti kita tidak cukup beruntung untuk bertemu dengannya. Petik 2. Fengxin mengangguk setuju, dia bahkan tidur dengan Tuan Bidat ketujuh. Keberanian seperti itu memang sangat langka. Petik 2. Senyum Feiyun langsung membeku sementara Xiang Chen berubah pucat. Mendesah. Tidak apa-apa untuk tidak melihatnya. Saya mendengar dia diracun sekarang dan hanya memiliki 2 tahun lagi untuk hidup. Sudah 1 tahun jadi saya yakin vitalitasnya telah melemah seiring dengan kultivasinya. Dia bisa saja mati di rawa di suatu tempat, kata Zhu Ming. Feiyun terus menyetujui ketika kelompok itu berjalan menuju biara Fight. Pikirannya berantakan dan ekspresinya menunjukkan itu. Mengapa patung Sui Yueting di sini di dinasti Jin? Itu digali 4.000 tahun yang lalu, tetapi yang pasti, patung itu pasti sudah ada di sana lebih lama lagi. Apa yang sedang terjadi? Mungkin membaca beberapa buku di biara akan memberinya beberapa petunjuk. Biara itu berada di utara patung dan jauh di awan. Sebuah jalur batu mengarah ke puncak. Ada bel berbunyi nyaring di sana, tetapi itu tidak merusak ketenangan bangunan Buddha. Kadang-kadang, seseorang dapat melihat seorang biarawati muda menyiapkan air matang di sepanjang jalan sambil membaca beberapa tulisan suci dan menuju ke atas. Kambis Master adalah tanah suci bagi agama Buddha yang hanya menampung murid perempuan. Namun, itu memungkinkan murid perempuan untuk berkultivasi tanpa mengadopsi agama Buddha sepenuhnya. Sementara itu, murid biara iman harus menjadi biarawati dan biarawan. Itu dibagi menjadi Jialan Hall dan Arhat Hall. Jialan diperuntukkan bagi wanita yang menanam kitab suci anggrek. Tujuannya adalah untuk melampaui dunia sambil menyadari bahwa semuanya tidak ada artinya. Arhat adalah seorang petapa dengan kitab intan berlian.
Itu fokus pada diri sambil menghilangkan semua aspek yang tidak terkait dan meninggalkan semua pengejaran di dunia. Kebijaksanaan adalah cara untuk mencapai ketiadaan. Perbedaan nyata antara Kam Beastmaster dan Biara Fight adalah cara hidup mereka. Para murid Beastmaster akan bergabung dengan dunia fana untuk memoles sifat mereka. Namun, para murid di sini tidak akan keluar dan berpartisipasi dalam konflik fana. Banyak pembudidaya datang untuk menyalakan dupa, mayoritas dari kelompok itu adalah anak ajaib. Dengan Feng Xin memimpin, kelompok itu akhirnya sampai ke perpustakaan biara. Tidak ada manual kultivasi Buddha di sini, hanya kitab suci yang paling biasa dan teks-teks kanonik kuno. Karena ini, hanya 4 biarawati di Immortal Foundation awal yang mengawasi. Mereka semua mengenakan gaun putih. Satu berdiri di dekat pintu masuk sementara 3 lainnya membersihkan rak. Setelah menyatakan niatnya, seorang biarawati membawa Feng Feiyun ke dalam dan mengeluarkan sebuah buku tua tentang patung surgawi yang disimpan di sudut gelap. Orang jarang membacanya. Adapun Feng Xin dan Zhu Ming, mereka tidak tertarik pada teks-teks Buddha ini sehingga mereka pergi ke platform Tanyakan Buddha. Mereka hanya di sini untuk melihat Ye Xiaoxiang dan tidak bisa menunggu sama sekali. Sementara itu, Xiang Chen menerima jimat batu giok dan membawanya keluar. Setelah membaca konten, dia cepat-cepat pergi dengan 2 pelayan, hanya meninggalkan 4 penjaga. Mereka berdiri di luar menunggu Feiyun. Feiyun berdiri sendirian di bawah rak kayu cendana merah. Dia perlahan membuka gulungan bambu yang ditulis lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Meskipun dilestarikan dengan hati-hati, banyak kata yang hampir tidak terbaca. Beberapa abu juga rontok. Feiyun dengan hati-hati membaca, pada tahun ke-9 Cheng Feng, Sungai Jin menjadi kering dan patung Dewi muncul. Butuh 1 jam sebelum dia selesai membaca gulungan itu tanpa melewatkan satu detail pun. Singkatnya, dinyatakan bahwa banjir langka telah terjadi di dinasti selama periode ini sehingga setengah dari kepala patung ditampilkan. Pada saat itu, pengadilan mengerahkan 30.000 pasukan untuk mengubah aliran sungai dan 2 tahun lagi untuk menggali patung sepenuhnya. Munculnya patung itu cukup menguntungkan. Hujan turun dengan benda-benda roh muncul di sekitar dinasti. Itu adalah era yang makmur. Ini adalah alasan mengapa kaisar selama generasi itu mengubah nama ibu kota Jin menjadi ibu kota surgawi. Feiyun sedikit meringis. Tidak ada satupun petunjuk dalam gulungan itu. Itu tidak berbicara tentang dari mana patung itu berasal sama sekali. Sepertinya aku harus menggali lebih dalam tentang legenda. Feiyun menggulung gulungan itu kembali sebelum meletakkannya kembali di rak. Namun, ada sepasang mata di sisi lain. Mereka saling menatap melalui celah. Gadis itu takut karena dia tidak mengharapkan seseorang berada di depannya dan mengeluarkan teriakan. Nona, kamu baik-baik saja. Seorang gadis yang berbeda dengan cepat berjalan mendekat. Tidak, tidak apa-apa. Petik 2. Feiyun tidak berharap bertemu kenalan di tempat ini. Itu Yu Chan dari Supreme Beauty Pavilion. Setelah beberapa tahun, musisi berbakat ini menjadi lebih elegan dengan aura ilmiah. Dia mengatakan kepadanya bahwa paviliun kecantikan tertinggi telah pindah ke ibu kota. Dia cukup terkejut dan bertanya, Hongyan masih di sana. Yu Chan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kak besar telah hilang selama setahun tanpa berita. Petik 2. Saat itulah dia meninggalkan klan Feng. Feiyun kecewa. Dia pikir dia bisa bertemu Hongyan jika Yu Chan ada di sini. Di mana dia bisa pergi jika bukan paviliun? Feiyun menatap gadis lain yang berpakaian putih dan bertanya, apakah kamu dan Sue Wu baik-baik saja? Dia tidak tahu apakah dia mulai merawat mereka hanya karena dia mencintai Hongyan. Bagaimanapun, gadis-gadis dalam bisnis ini tampak cantik di luar, tetapi mereka menghadapi kesulitan dan tidak bisa mengeluh kepada orang lain. Ini adalah nama pelayan Laner, seorang gadis muda dengan mata cerah dan gigi putih. Dia tidak tahu siapa Feiyun dan dengan bangga menjawab pertanyaan, Nyonya kita dan Nyonya Sue Wu adalah 3 teratas di Supreme Beauty Pavilion. Tapi, Feiyun bertanya. Yu Chan menarik napas dalam-dalam dan berkata, ibu kota adalah tempat paling makmur di dunia dengan banyak pembudidaya. Semua taman bermain di sini biasanya memiliki dukungan dari kaum bangsawan atau sekte budidaya dan klan. Namun, kami hanya sampai di sini sehingga kami tidak memiliki stabilitas. Kekuatan lain entah menjauh dari kita atau mencuri bakat kita. Dia sedikit merintih dengan matanya yang berkabut.
Fei Yun secara alami mendengar ketidakbahagiaan dalam suaranya dan menjadi terkejut, bukankah paviliun kecantikan tertinggi hanya di belakang paviliun senyum kecantikan? Bukankah kalian semua harus cukup sukses di ibu kota ini di mana orang menyukai jenis barang ini? Petik 2. Yu Chan menggelengkan kepalanya, lebih dari setengah saudari kita di peringkat 10 besar telah diburu oleh Istana Triflower dan kami juga tanpa Suster Hongyan. Kami bukan tandingan Triflower sekarang, apalagi senyum indah. Petik 2. Lanner berkata dengan putus asa, sungguh, dalam hal kemampuan musik dan menari, gadis-gadis top dari Triflower belum tentu lebih baik daripada Lady Yu Chan dan Lady Suewu. Tetapi jika kita memiliki Grand Historical Genius yang mendukung kita, itu akan menarik banyak pengunjung maka kita bisa sepanas Triflower. Petik 2. Mengapa memiliki Grand Historical Genius sebagai tamu Anda meningkatkan popularitas Anda begitu banyak? Fei Yun bingung. Lanner menjelaskan, orang-orang yang pergi ke taman bermain ini masih muda. Yang paling bagus di antara mereka adalah bagian dari daftar jenius sejarah utama yang lebih rendah dan atas. 20 anggota adalah idola generasi muda. Petik 2. Ketika seorang jenius sejarah mengunjungi taman bermain, para bangsawan muda dan tuan muda akan berlari. Nilai wanita itu akan naik beberapa kali dan dia bisa diberikan gelar maestro. Petik 2. Sang maestro panas saat ini adalah Ye Xiaoxiang dari Beauty's Smile. Karena tiga jenius sejarah sangat menyukainya, ia didorong ke peran yang sangat berpengaruh di ibu kota sekarang. Petik 2. Bab 411 banding 411. Aku akan pergi melihat paviliun kecantikan tertinggi jika aku punya waktu di masa depan. Kata Fei Yun. Yu Chan sangat senang mendengar ini. Jika putra iblis mengunjungi paviliun, itu akan mengejutkan seluruh ibu kota. Lagi pula, dia adalah jenius nomor 1 dinasti. Sementara itu, Lanner tidak terlalu peduli. Dia tidak menyadari bahwa ini adalah salah satu jenius sejarah agung yang dia sangat sukai. Fei Yun bertanya, benar, Nona Yu Chan, tulisan suci Buddhis macam apa yang Anda cari di sini? Dia awalnya di sini untuk menyalakan dupa tetapi setelah mendengar tentang catatan lama yang berkaitan dengan patung surgawi, dia memutuskan untuk melihatnya juga. Itu sebabnya mereka berdua bertemu di tempat ini. Fei Yun memberinya gulungan setelah mendengar ini sebelum melanjutkan untuk menemukan lebih banyak catatan tentang Sungai Jin. Beberapa saat kemudian, Yu Chan selesai membaca gulungan itu. Dia datang di belakangnya dan bertanya dengan lembut, Yang Noble Feng, gulungan apa yang kamu cari, butuh bantuan saya. Aku sedang berpikir tentang menemukan catatan lama tentang legenda di dekat sungai. Dia ingin menemukan petunjuk tentang patung itu dari legenda. Yu Chan dan Lanner mulai membantunya. Tidak butuh waktu lama sebelum Yu Chan membawa cangkang kura-kura seukuran kepala. Ada tulisan-tulisan tua yang diukir di situ. Dia berkata, Yang Noble Feng, yang satu ini memiliki legenda yang berkaitan dengan Dewi Sungai. Petik 2. Kata-kata di sini sangat kuno, jauh berbeda dari tulisan modern. Fei Yun mengambil kerang dan dengan hati-hati membacanya. Rumor mengatakan bahwa dahulu kala, sebelum pembentukan dinasti, ada sebuah desa kecil bernama Duo karena hanya ada dua orang yang tinggal di sana, seorang wanita dan kakak laki-lakinya. Dia cantik jadi dia dikenal sebagai Yue Liang dan kakaknya adalah Dongfang. Dia adalah orang yang cakap dan rajin, jadi itu sebabnya orang memberinya julukan ini. Seperti matahari terbit, Rev Yue Liang sama dengan bulan. Dongfang sama dengan timur, Rev. Namun, suatu hari, desa tidak lagi hanya memiliki dua orang karena beberapa anak ditambahkan. Orang-orang merasa bahwa dua saudara kandung yang berhubungan dengan darah melakukan inses. Yue Liang tidak lagi murni sehingga seseorang membunuhnya dan melemparkannya ke sungai. Dongfang tahu setelah pulang dan menangis dengan sedih. Jadi ternyata ibu anak-anak itu adalah seorang gadis di desa berikutnya. Gadis itu takut dimarahi oleh ayahnya sehingga dia menyembunyikan anak-anak di Duo, tidak mengharapkan hal ini terjadi pada Yue Liang. Pada malam itu, suara mengerikan datang dari sungai seperti lolongan iblis. Semua orang merasa bahwa roh Yue Liang kembali sehingga mereka berlari ke puncak tertinggi. Air naik di sungai dan menghancurkan bendungan. Itu berubah menjadi banjir yang tampaknya mampu menenggelamkan seluruh dunia. Semua penduduk desa takut dan berdoa untuk perlindungan dewa. Ketulusan mereka mencapai Dewi Bulan, dewa yang paling baik hati. Dia berubah menjadi perahu bulan dan membawa roh pendendam Yue Liang pergi. 3 hari kemudian, banjir surut dan penduduk desa kembali.
Mereka menemukan bahwa desa mereka benar-benar utuh. Mereka merasa bersyukur dan malu pada saat yang sama sehingga mereka membangun sebuah kuil dan membuat patung untuk Yue Liang, sambil memanggilnya Dewi Sungai Jin. Fei Yun semakin mengerutkan kening setelah membaca legenda ini. Itu jelas omong kosong, ditulis oleh manusia. Untuk manusia fana ini, bahkan para pembudidaya mandat surga tampak seperti dewa dan abadi bagi mereka. Ditambah lagi, legenda berbeda dari peristiwa sebenarnya. Mereka sama sekali tidak kredibel. Kerang ini berumur 9.000 tahun. Karena dia telah mengembangkan volume 8 seni, dia bisa mengukur peninggalan ini dengan cukup baik. Meskipun tidak percaya pada legenda, dia masih menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Misalnya, perahu bulan. Fei Yun memikirkan kapal biru yang membawanya ke sini dari Sungai Kuning. Satu kesamaan adalah bahwa ia mampu membawa jiwa seseorang. Ini adalah kebetulan yang aneh dengan legenda itu. Mungkin aku bisa terus berjalan. Fokus selanjutnya adalah pada kuil Dewi Sungai. Fei Yun memiliki pemikiran ini. Tiba-tiba, keributan keras datang dari luar. Fei Yun menyingkirkan cangkang kura-kura dan meninggalkan perpustakaan. Salah satu penjaga maju dan membungkuk, "Tuan muda, Ye Xiaoxiang berada di kaki gunung saat ini." Petik 2. Yu Chan dan Laner juga keluar dari perpustakaan. Mereka melihat pemandangan yang cerah dan samar-samar bisa melihat banyak pembudidaya di gerbong dan kapal mereka menunggu di bawah. Orang-orang ini sedang melihat maestro musikal, keindahan keenam dinasti Jin, Ye Xiaoxiang. Fei Yun sedikit terkejut. Hanya seorang gadis dari rumah bordil yang menyebabkan begitu banyak keributan. Apakah dia seorang dewi atau sesuatu? Dia merasa bahwa benda yang paling indah datang dari sitar Nangong Hongyan sementara yang paling damai datang dari pipa wanita terkutuk itu, Dongfang Jingyue. Dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang berada di atas keduanya. "Nona Yu Chan, apakah Anda ingin turun dan bertemu Ye Xiaoxiang ini?" tanya Fei Yun. Yu Chan mengangguk, "Xiaoxiang adalah maestro tingkat atas di ibu kota. Bahkan tuanku pernah mengatakan bahwa kemampuan musiknya layak atas gelarnya. Plus, aku masih punya cara untuk pergi sebelum mengejarnya. Hanya Sister Hongyan yang cocok dengannya." Petik 2. Tuan Yu Chan adalah maestro nasional hebat, Jing Wuyin. Fei Yun menjadi lebih ingin tahu setelah mendengar evaluasi tinggi. Ye Xiaoxiang akan pergi ke Asbuda platform untuk upacara pernikahannya. Ini di sebelah utara biara. Di satu sisi ada jurang yang kaku. Sambil berdiri di atas, orang bisa melihat kepala patung surgawi di depan. Ketika Fei Yun berhasil sampai ke platform, itu sudah penuh. Tidak hanya ada bangsawan muda dengan pakaian dan keajaiban yang mahal, ada sekelompok kecil wanita muda dari klan yang kuat juga. Gadis-gadis ini bahkan lebih gila daripada anak laki-laki. Mereka terus berteriak, "Ye Xiaoxiang," seolah-olah mereka benar-benar tergila-gila padanya. Yu Chan dengan tenang menjelaskan kepada Fei Yun, suasana ini tidak jarang di ibu kota. Para wanita di rumah bordil sebenarnya menikmati status tinggi. Banyak murid yang sangat baik dari sekte kultivasi bangga dalam belajar dari Ye Xiaoxiang. Jangan berpikir bahwa taman bermain ibu kota semuanya sangat vulgar. Yang benar adalah bahwa Heaven's Smile dan Tree Flowers adalah tempat yang sangat elegan. Tidak hanya laki-laki, bahkan putri, dan wanita bangsawan yang akan datang kadang-kadang. Orang-orang bahkan menemukan menikahi wanita-wanita ini menjadi hal yang sangat bergengsi. Petik 2. Fei Yun mengangguk. Dia melanjutkan, paviliun kecantikan tertinggi telah terlibat dalam bisnis dengan selera rendah, itu sebabnya ia dibenci di ibu kota dan tidak dapat bergabung dengan tingkat atas. Tentu saja, transaksi vulgar seperti itu tidak lagi terjadi. Petik 2. Fei Yun menghela nafas sebagai tanggapan. Laner menatapnya dengan jijik setelah melihat ekspresi kecewa itu. Ini pasti orang jahat, pikirnya. Li Fengxin dan Zhu Ming keluar dari misa. Mereka tampak heran ketika menatap Fei Yun, "Wow, luar biasa. Keindahan luar biasa lainnya dalam waktu kurang dari 4 jam." Petik 2. Mereka benar-benar mengagumi Fei Yun. Lagi pula, Xiang Chen dan Yu Chan masih cantik langka di ibu kota. Namun, pria di depan ini berubah begitu cepat. Mereka merasa inferior dalam prosesnya, meskipun berasal dari faksi markis. Fei Yun tersenyum sebagai tanggapan, "Ini adalah maestro dari Supreme Beauty, seorang siswa maestro nasional. Lagu-lagunya luar biasa dan saya hanya orang yang kasar, tidak layak sama sekali dengan gadis luar biasa seperti Maestro Yu." Petik 2.
Yu Chan merasa malu setelah mendengar ini. Bagaimana dia bisa layak mendapatkan gelar itu? Ye Xiaoxiang akan menertawakannya jika dia mendengar ini. Tentu saja, keduanya telah mendengar tentang Supreme Beauty Pavilion yang baru-baru ini pindah ke ibu kota. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada keindahan di sana. Setelah mendengar pujian seperti itu, mereka juga menyapanya untuk memberi Fei Yun wajah. Petik 2. Supreme Beauty hanya punya pelacur paling jahat. Semuanya pelacur, tapi gadis ini berani menyebut dirinya maestro. Jangan membuatku tertawa. Seseorang mengenakan jubah ungu dengan lambang bulu 7 warna mencibir. Dia memiliki harimau kuning di belakangnya bersama dengan 4 pemuda berpakaian bagus lainnya. Semua dari mereka memiliki aura yang kuat, tentu saja para ahli dari generasi muda. Anak-anak muda dari ibu kota ini bukanlah putra-putra hilang yang tidak berguna. Karena sifat mendalam dari klan mereka, mereka mengalami asuhan yang ketat dan pelatihan kultivasi terbaik serta hukum pahala. Sekte dan klan biasa tidak bisa dibandingkan dalam aspek ini. Meremehkan mereka akan menjadi kesalahan total. Tang Huanzhen, ini teman-temanku, jaga mulutmu. Kata Feng Xin tegas. Pemuda berwarna ungu berasal dari faksi Furious Marquis sehingga mereka sudah bersaing sebelumnya. Huanzhen tertawa dan berkata, itu kebenaran. Menurut pendapat saya, hanya Fairy Ye yang berhak atas gelar, Maestro, di ibu kota. Saya tidak akan pergi ke tempat seperti Supreme Beauty. Feng Xin, Anda masih merupakan keajaiban terkenal di ibu kota, mengapa Anda sengaja menurunkan diri dan pergi ke tempat seperti itu? Apakah Anda tidak takut menodai reputasi faksi Anda? Haha. Tawanya menarik banyak mata dari keajaiban lain di dekatnya. Mereka semua menunjuk dan tertawa. Feng Xin marah dengan tangan mengepal. Dia hampir bisa melihat bintang di matanya. Yu Chan dan Laner menurunkan kepala mereka. Kata-kata seperti itu telah melukai harga diri mereka. Ekspresi Fei Yun berubah jelek. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berkata, kamu bukan otoritas di tempat seperti apa Supreme Beauty tapi itu bisa dimaafkan. Namun, Anda benar-benar tidak dapat menghina teman-teman saya. Petik 2.